Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas teknologi informasi yang dimana kita akan membahas peluang pekerjaan di jurusan sastra Indonesia dan pemanfaatan teknologi informasi di dunia kerja sastra Indonesia. Perkenalkan, saya Rizky Ariska, mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Indonesia. Saya adalah alumni dari IPS di SMA Negeri 2 Buansri Lembah yang berada di Provinsi Riau. Mungkin itu saja sedikit perkenalan dari saya. Langsung saja kita masuk ke pokok utama, yaitu peluang pekerjaan di sastra Indonesia. Peluang pekerjaan pertama bagi lulusan sastra Indonesia adalah menjadi seorang penulis, baik itu penulis novel, cerpen, naskah drama, film, dan lain sebagainya. Kuliah di jurusan sastra membuat kita banyak belajar tentang menulis. Contohnya saja, pada masa perkuliahan, mahasiswa sastra biasanya belajar mengenai cara menulis esai, puisi, kritik, dan lain sebagainya. Sehingga ketika lulus, kemampuan menulis lulusan sastra tidak diragukan lagi. Yang kedua, editor. Bagi lulusan sastra tentu sudah tidak asing dengan ilmu kebahasaan dan sudah mahir dengan ilmu kebahasaan, seperti saat mempelajari PUEB dan Tata Bahasa Indonesia. Nah, hal ini sangat dibutuhkan bagi industri percetakan seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Jadi, menjadi editor merupakan suatu prospek pekerjaan yang menjanjikan juga loh. Lulusan sastra juga memiliki peluang yang besar untuk bekerja di media elektronik seperti televisi dan radio. Dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki, maka pilihan ini menjadi pilihan tepat bagi lulusan sastra. Selanjutnya, jurnalis. Bagi lulusan sastra tentu sudah memiliki tata bahasa yang baik dan benar. Di dalam jurnalistik, ada beberapa posisi yang dapat kita pilih sesuai dengan kemampuan, seperti reporter, wartawan, atau pembawa berita. Bagi lulusan sastra, tidak ada halangan untuk menjadi guru atau dosen, walaupun pada dasarnya lulusan sastra bukan dari bidang keguruan. Untuk menjadi seorang dosen, minimal kita mengambil pendidikan strata 2 atau S2. Jadi, bagi lulusan sastra, kita tidak perlu khawatir karena kita tetap bisa menjadi guru ataupun dosen. Selanjutnya, pemain teater. Pertunjukan teater di Indonesia masih memiliki banyak peminat. Tidak hanya dijadikan sebagai profesi, teater juga sebagai bentuk pelestarian budaya Indonesia. Bagi lulusan sastra, tentu sudah tidak asing dengan leksikografi. Salah satu prospek pekerjaan lulusan sastra adalah menjadi leksikografer atau ahli perkamusan. Hal ini akan sejalan karena pada masa kuliah kita sudah mempelajari leksikografi dan sedikit banyaknya tahu mengenai perkamusan. Kritikus sastra. Menjadi seorang kritikus sastra adalah satu prospek pekerjaan yang banyak diminati oleh lulusan sastra. Seorang kritikus sastra biasanya memiliki wawasan dari pengalaman yang luas mengenai kritik. Semasa kuliah, lulusan sastra pasti sudah dihadapkan oleh cara menulis kritik yang baik dan benar, sehingga kritikus sastra menjadi salah satu prospek yang sangat menguntungkan. Pemandu acara atau MC. Seorang pemandu acara diharuskan memiliki kemampuan berbahasa yang baik, sehingga acara tersebut dapat menarik dan interaktif terhadap semua audiens. Oleh karena itu, lulusan sastra sangat berperan penting di sini. Lalu sutradara. Saat kuliah, lulusan sastra juga mempelajari mengenai cara menyelenggarakan sebuah pertunjukan, sehingga kemampuan menjadi sutradara tidak perlu diragukan. Menjadi sutradara juga merupakan salah satu prospek pekerjaan yang dapat dipilih oleh lulusan sastra. Dan yang terakhir, di lembaga pemerintahan. Bekerja di lembaga pemerintahan merupakan salah satu prospek yang dapat diambil oleh lulusan sastra, seperti bekerja di balai bahasa, pusat bahasa, ataupun kesekretariatan yang membutuhkan seseorang berbahasa yang baik dan benar. Terakhir, saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi di dunia kerja sastra Indonesia. Yang pertama, editor. Saat ini di zaman modern sudah tidak lagi menggunakan tulisan tangan manual seperti zaman dahulu. Editor mulai memanfaatkan teknologi informasi yang memudahkan untuk mengedit tulisan, sehingga editor dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Yang kedua, penulis. Bahasa dan sastra Indonesia tidak pernah lepas dari menulis. Penulis pada era sekarang tidak perlu lagi menggunakan kertas atau pena untuk merepotkan si penulis. Penulis hanya perlu memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer atau laptop untuk menulis dan mempublikasikannya di internet. Yang ketiga, jurnalis. Tidak jauh beda dengan penulis, jurnalis juga memanfaatkan teknologi informasi untuk menulis dan membuat jurnal semenarik mungkin.
Copywriter sekarang tidaklah sulit untuk melakukan penyalinan tulisan. Mereka hanya perlu memanfaatkan teknologi informasi dengan menyalin tulisan sumber dan mengubahnya dengan kemampuannya sendiri. Yang kelima, dunia pertelevisian. Dunia pertelevisian tidak lepas dari teknologi informasi yang merupakan unsur penting dalam mencetak dan menayangkannya di televisi. Dan pada akhirnya, teknologi informasi memang paling penting dan berpengaruh bagi kehidupan dan pekerjaan semua orang. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari dan memanfaatkan teknologi informasi itu sendiri. Sekian penjelasan saya mengenai peluang pekerjaan di jurusan Sastra Indonesia dan pemanfaatan teknologi informasi di dunia kerja Sastra Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.